Gimana Bang Ya, Idris? Bang Sehat, Syafri, sehat Bang Anda Idris? sehat? Gimana kabar Anda sehat? Sama baik, baik Bang Idris. Iya. Bang Syafri, apakah Anda ini Ya, betul-betul seorang Muslim? betul. Coba, apa bacaan sholat? Coba biar kita tahu kalau Anda Muslim nih. Coba. Bacaan sholat itu banyak Bang Idris. Ya, coba ya yang Anda ingat saja. Niatnya, ininya coba silakan. Ya, kalau kita baca dulu dari sholat awalnya yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu langsung dilanjutkan dengan iftitah. Ini wajah tu wajhiya lillazi fataros samawati wal ard anifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Oke, baik sah ya, Muslim ya, Muslim. Ya, Oke, Bang Syafri, ya, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Anda ya. sudah sadar, Anda sudah mengetahui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Robnya umat Islam yang harus wajib dijadikan Tuhan atau Rob. Ini bagaimana Anda menyadarkan saudara-saudara Muslim Anda ini? Begini Bang Idris. Ya. Saya juga tidak munafik ini. Bagaimana kita untuk memberi pemahaman kepada mereka, karena mereka sendiri pun tidak. Kadang-kadang ada yang belajar, ada yang tidak. Mungkin bagi yang sudah belajar, mungkin memahami. Nah, begitu Bang Edis. Tapi kalau yang tidak belajar, hanya mereka tidak pernah bisa memahami, itu gak susah juga Bang Edis memberi pemahaman kepada mereka. Apabila kita berikan kepada mereka pemahaman yang seperti itu, mereka akan mengatakan kita itu sesat. Itu aja. Oke, Itu jadi Anda sudah kesalahan. mengakui bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad? Kalau saya pribadi Bang Edis, memang Muhammad itu rock bagi saya gitu. Kalau saya pribadi. Hmm. Ada. Tolong Cenda. Iya, Betul, Bang Edis? bagaimana supaya umat Muslim itu sadar bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Iya, saya sendiri begini Bang Edis, nggak bisa kita memberikan pemahaman kepada mereka, karena mereka kadang-kadang ada yang belajar, ada yang tidak. Bagi yang telah belajar mungkin bisa memahami. Kalau saya pribadi, kalau memberi pemahaman seperti itu kepada mereka, mereka tidak akan bisa sinkron dengan apa yang kita katakan. Itu masalahnya Bang Edis. Karena apa? Seperti Bang Gadis katakan tadi, karena mereka itu belum mengerti apa itu definisinya Tuhan. Nah, iya kan? Sementara kalau kita yang mengerti, definisi Tuhan itu adalah yang membuat diri kita ini takluk dan berserah diri kepadanya, dan apa suruhannya wajib kita lakukan, itu definisinya. Kan begitu? Betul. Kita tunduk menghambakan diri kepadanya. Begitu kan Bang Gadis? Oke. Tapi Anda sudah setuju bahwa Islam itu menghambakan diri, menaklukkan diri, membuat dirinya tunduk patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Oh begini Bang Edis, kalau saya pemahaman saya, kalau saya memahami, saya tunduk kepada Muhammad itu, Muhammad bukan yang menjadi manusia gitu. Jadi sama dengan seperti Bang Edis mengatakan, Yesus adalah firman. Kalau saya mempelajari Muhammad itu firman juga gitu Bang Edis. Nah, masalahnya tidak tertulis Bang bahwa Muhammad itu adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Jadi mungkin saya juga heran kenapa tidak tertulis gitu Bang Edis. Jadi Nah, Bang Edis. itu dia. Ya, jadi gini Bang Edis. Itulah yang saya kan mempelajarinya itu di situ. Tapi ada yang nama istilahnya, ada hadis, ada juga Alkitab lain gitu kan. Jadi sementara saya mempelajari itu Bang Edis. Gitu. Oke, baik. Tidak apa-apa lah. Ya. Yang penting Bang Syafri ini salah satu di antara sekian banyak muslim yang sadar bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Ini ada pengakuan juga. Bahkan ini orangnya APII, orangnya Zuma, itu mengakui loh bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Itu namanya Daman Al-Mantiki. Karena dia itu ahli mantiknya APII. Jadi APII, organisasi APII, itu punya ahli-ahli mantik. Nah, ahli mantiknya ini salah satu. Saya nonton itu Bang Edis. Iya. Nonton saya. Dia sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi dia malah disidang itu. Betul. Betul. Ada yang naik sebagai Lona namanya waktu itu, dia debat di sidang. Sampai saya mau naik itu dia blok sama dia, saya nggak bisa naik. Iya. Makanya
maksudnya saya kan dari tasawuf Bang Edis. Jadi kalau orang tasawuf ya gimana namanya ya? Oh, mungkin bisa memahami bagaimana Kristen dan bagaimana saya gitu kan. Tidak semuanya yang bisa memahami begitu. Karena apa? Saya pelajari itu. Gitu loh. Oke. Tapi gimana dengan tawaran saya nih? Bang Syafri kan sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Ya. Bagaimana kalau tawaran saya supaya Anda ganti Tuhan Anda itu? Jangan Muhammad tapi Yesus, gimana? Begini Bang Edis, tanpa Bang Edis suruh juga. Ibaratnya gimana ya? Saya mengakui si Yesus itu adalah Roh Kudus. Maksudnya kita di hidup jasad ini kan punya ada 4 Bang Edis. Ada roh, ada jiwa, ada nyawa. Yaitu ada nafas. Kan gitu Bang Edis. Jadi yang disebutkan dengan roh itu yaitu Rohul Kudus tadi. Sama dengan Bang Edis. Bagaimana Ya saya maksudnya mengakui gini Bang, kenapa Abang tidak ganti Tuhan Anda yang kepadanya Anda takluk, yang kepadanya Gini, Anda Bang. mengikuti? Kenapa Anda tidak ganti dari Muhammad ke Yesus gitu loh? Bukan begitu Bang Wis. Oh, kalau prinsip saya tanpa Bang Edi suruh juga. Oh, bahwasanya Roh Kudus itu sudah ada dalam tubuh saya. Bagaimana saya mau mengganti? Tidak bisa diganti. Jadi Kalau Roh keinginan Kudus, saya- oke. Kalau Roh Tuhan ada di hati seseorang, tinggal di Iya. hati seseorang mengendalikan hidupnya, nggak mungkin dikendalikan untuk pergi ke Arab cium batu. Sebenarnya gini Bang Edis. Ah. Di situ kalau banyak pemahaman yang tidak banyak orang yang tidak paham di situ. Sebenarnya bukan mencium batu. Jadi gini Bang Edis. Bang, Di saat oke kita coba pergi ini ya. ke Coba ini Ya, benar. kita terus terang Bang. Kita terus terang dulu Bang Syafri. Ini Ya. mencium-cium batu Ya. nggak Bang? Iya benar. Benar. Menurut Anda yang memimpin dia, yang mengendalikan orang ini, yang botak ini, mencium batu ini, Roh Kudus atau rohnya Allah? Maksudnya Bang Edis gimana? Saya ulangi pelan-pelan ya. Yang membuat orang ini pergi beli tiket pesawat, naik pesawat, sampai ke Arab, mencium-ciumi sebongkah batu ini. Yang membuat dia seperti itu adalah Roh Kudus, ya? Atau roh yang lain? Bukan, itu yang membuat jiwanya Bang Edis. Roh nggak ada bukan roh itu yang menyuruh dia, jiwanya yang menyuruh dia. Oke, maksudnya jiwanya diperintahkan siapa ini untuk mencium batu ini? Nah, Ya karena kehendak jiwanya Bang Edis. Gini Bang Edis. Gini. Saya beri pemahaman. Jadi kita ini Bang Edis, sebelum kita berangkat haji itu kan adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu bagi kita yang mampu. Enggak, maksudku gini Bang maksudnya Syafri. itu- Sedikit Ya, Bang benar, Syafri, saya mohon tahu. maaf nih. Mohon maaf nih saya potong sedikit. Gini Bang Syafri. Ya. Tadi kan Bang Syafri saya ajak ganti Tuhan dari Muhammad Ya. menjadi Yesus. Ya. Nah, Bang Sapri bilang, oh enggak, saya ini justru saya sudah mempertuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah tinggal di hati saya. Kan Bang Sapri bilang begitu. Ya. Nah, seandainya Benar. Roh Kudus tinggal di hatimu, tidak mungkin nanti Anda berangkat ke Arab mencium-cium batu begini, Bang. Itu bukan Roh Itu Kudus, kan- Bang. Enggak mungkin itu Roh Makanya Kudus. saya bilang Bang Edis. Karena kita tidak memahami itu apa, ajar aswad itu apa. Kalau kita memahami apa ajar aswad itu yang sesungguhnya, mereka nggak akan buat begitu. Karena mereka tidak memahami ajar aswad yang sesungguhnya itu adalah rahim ibu kita. Jadi kita diajarkan di situ. Kalau kita pergi ke Mekah itu, pergi ke Ka'bah itu syariatnya namanya Bang Edis. Jadi kalau kita yang namanya ajar aswad yang sesungguhnya ada di dalam dirimu, apa itu? Rahim ibumu, di saat engkau keluar dari dalam rahim ibumu, itulah yang ajar aswad sesungguhnya, yang mengajarkan kita supaya jangan kita melawan kepada orang tua. Itu sebenarnya Bang Oke, Edis. berarti Anda setuju nggak dengan perbuatan orang-orang Islam yang menciumi batu ini? Ya kalau selagi dia masih menjalankan syariat, saya setuju aja. Gitu Bang Edis. Tapi kalau hakikatnya mereka juga harus tahu hakikatnya itu apa, gitu loh. Tapi gini loh Bang, tapi sebelum Muhammad itu lahir, bukankah orang-orang Quraisy, bukankah mereka para penyembah berhala itu memang sudah tawaf di sini? Iya benar. Itulah yang dirubah Nah, oleh makanya saya bilang kenapa ajaran orang-orang pagan Quraisy itu diambil alih oleh orang Islam dengan modifikasi. Iya, maksudnya gini Bang Edis. Disitulah Nabi Muhammad tadi. Maaf dulu Bang Edis. Nabi Muhammad yang sesungguhnya itu, yang Nabi itu bukan Muhammad. Muhammad itu adalah gelar. Jadi yang Nabi itu adalah Ahmad bin Abdullah.
Kan gitu Bang Edis. Jadi si Ahmad bin Abdullah ini ingin menunjukkan, ingin merubah suatu kaum Quraisy supaya mereka tidak menyembah berhala. Makanya dia merubah, menghilangkan berhala di Ka'bah itu tadi, merubah. Tapi ini masih ada nih. Mereka, Bang Edis. Tapi batu hitam masih ada. Ya maksudnya itu tuh hanya simbol Bang Edis, simbol sebagai kiblatnya umat muslim gitu loh Bang Edis. Tapi hakikatnya kemana aja kamu menghadap, di situ Allah ada, gitu loh Bang Edis. Oke baik, kita tanya dulu Fakir. Fakir ilmu muslim Bang? Ya muslim. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ayo diskusi dengan baik Bang. Ya. Salam. Bang Fakir ilmu ini Syarif abang ini itu juga seorang muslim. Kamera jangan dimatikan Bang. Fakir ilmu. Halo? Ya halo. Iya, jangan dimatikan Bang kameranya. Ini kamera Anda kemana? Nah, ya. Ya, Bang Fakir ilmu, ini Syarif abang ini dia muslim dan dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Bagaimana ini? Ya itu kan ada maksud daripada Tuhan, itu kan kata-kata Rob ya. Jadi Anda juga setuju kalau Muhammad itu adalah Rob, adalah Tuhannya orang Islam? Kalau Tuhan itu secara garis besar pada syariatnya. Bukan, sebelum ke situ Bang. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Setuju saja. Setuju. Jadi Islam di bawah ya. Kalian jangan marah-marah. Ini mereka berdua setuju bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Berarti Robnya umat Islam ada dua, betul? Muhammad dan Allah, betul? Saya mau meluruskan, bukan begitu. Saya ingin meluruskan dulu perkataan daripada Mas Syarif. Silakan. Bahwa diperkatakan tadi bahwa di mana bahwa katakan tidak ditulis, ada ditulis itu di dalam kitab Daqaiqul Akbar, ada ditulis di dalam hadis qudsi, ada ditulis khalaqallahu minan nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi wajhihi jamalih, ada ditulis itu Tuan Syarif. Nah, jadi ya, dengan dibilang dengan tidak ada ditulis, ada ditulis. Bang. Kalau di hadis ada, hadis qudsi ada. Hadis qudsi. Kitab lain ada. Kayak di kitab kuning ada. Kalau di Quran enggak ada. Jadi bagaimana kita untuk memberikan pemahaman kepada muslim yang lain? Mereka tidak akan bisa, Bang. Makanya mereka kan mengatakan kita itu sesat. Ada dikatakan lagi di dalam kul huwa Allah ahad. Katakanlah kalau secara tafsir ibari, di dalam tafsir ibari katakanlah wahai ya Muhammad bahwa dianya Allah itu Tuhan yang esa. Tetapi di dalam ta'wil, di dalam tafsir ibari itu mengatakan bahwa katakanlah bahwa dianya Muhammad, huwa itu dianya Muhammad, tapi jangan diambil kepada damir sya'an ya. Kita boleh ke depannya kul. Oke, baik. Artinya begini, Bang. Dianya Muhammad itu, dengar dulu. Saya tahu maksud Anda tadi. Jadi katakanlah bahwa dianya Muhammad itu Tuhan yang esa. Kan itu jelas itu dikatakan. Jadi Muhammad adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Tapi di sini baru kita harus melihat. Jangan kita samakan dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini yang apa? Bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Nuri Muhammadiyah. Yang dikatakan bukan Muhammad bin Abdullah, Bang. Ahmad bin Abdullah. Baik, jadi intinya Muhammad itu adalah Tuhan yang esa, betul? Betul. Udah jelas kok ya. Jadi jangan kalian bilang lagi ya. Ini muslim-muslim yang sangat mengerti ajaran agama Islam ini.